secara ofisial menandai pelepasan ekspor ke Belanda. Dan juga kepada PT Euronindo yang telah saya kira terus berkinerja positif meski pandemi COVID-19 belum usai, masih ada tugas yang terus harus secara gigih dilaksanakan terus. Dan juga apresiasi kepada BV-Trade, Fortrade, karena saya seringkali mendengar Fortrade ini selalu secara loyal untuk mengimpor produk-produk dan komoditi Indonesia ke pasar Belanda dan juga pasar Uni Eropa. Mudah-mudahan Fortrade terus berkinerja positif terus ke depan, meskipun kita tahu semua bahwa global trade saat ini menghadapi situasi yang kurang menguntungkan dengan catatan berbagai hal lah, kira-kira kita paham semua. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin juga berbagi atau share informasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga sudah aware terkait dengan kinerja perdagangan kita selama ini. Kita alhamdulillah neraca perdagangan kita masih menunjukkan arah yang positif, tren positif dengan tercatat surplus sekitar 5,1 miliar US dollar. Ini meningkat terus dibanding bulan-bulan sebelumnya, di mana 2 bulan sebelumnya terjadi surplus 2,9 miliar US dollar. Dan kinerja surplus yang positif terus ini terus bisa dipertahankan sejak tahun 2020, bahkan dimulai Mei, kalau tidak saya salah, Mei 2020 kita sudah merubah tren neraca perdagangan kita menjadi positif, dan alhamdulillah sampai saat ini dari bulan ke bulan kita menunjukkan kinerja neraca perdagangan yang baik. Khusus untuk Januari-Juni tahun ini secara kumulatif surplus kita bahkan mencapai 36 miliar US dollar kalau non migasnya. Tapi karena memang kita masih mengalami defisit di migas, secara total neraca perdagangan kita lebih rendah secara total, yaitu 24,9 miliar US dollar. Tapi dari sisi non migasnya kita 36, sekian miliar US dollar. Dan ini tentu dikontribusikan dari berbagai produk komoditi kita yang terus menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun saya sampaikan tadi di tengah situasi yang kurang menguntungkan, apalagi terakhir kita mengalami situasi geopolitik yang cukup kurang baik. Kalau kita lihat dari sisi sektor per sektor, khususnya komoditi, kalau kita bicara kopi, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mencatat bahwa tadi disampaikan sebetulnya oleh Pak Dubes, ekspor kopi kita ke dunia di tahun 2021 itu mencapai 858 juta US dollar. Dan ini meningkat dari tahun 2020 sebelumnya 4,5%. Tapi kalau kita tilik lebih jauh lagi, volume ekspor kopi di Januari-Juni ini tahun ini mencapai 166 ribu ton dengan nilai kurang lebih 471 juta US dollar. Dan ini terus meningkat dari tahun sebelumnya, di periode yang sama meningkat yang cukup signifikan, yaitu sekitar
37%. Dan ini patut kita syukuri bahwa kinerja ekspor kopi ini ternyata mempunyai kebalikan dibanding permintaan dunia. Kalau kita lihat permintaan kopi dunia di periode Januari-Mei 2022 tahun ini, karena dari data trend map kita baru sampai Januari-Mei, itu permintaan dunia itu 2,18 juta ton. Nah, ini turun signifikan dari tahun 2021 periode yang sama yang mencapai 4,2 juta ton. Nah, ternyata ekspor kita justru sebaliknya di periode Januari-Mei itu meningkat 5%, yaitu menjadi 141.000 ton. Dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama 134.000 ton. Artinya apa? Ini artinya bahwa daya saing kopi kita atau kopi Indonesia masih cukup baik di pasar global. Ya, artinya ini harus kita pertahankan terus dengan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Duta Besar. Ini informasi dari global market ini, kita masih mempunyai daya saing yang cukup kuat di sisi perkopian, walaupun permintaan dunia cukup signifikan turunnya di tahun 2022 ini di periode Januari Mei. Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Perdagangan juga secara aktif mendukung peningkatan ekspor kopi ya, melalui kerjasama dengan kelompok produsen kopi Indonesia untuk meningkatkan tentunya kapasitas ekspor melalui kombinasi lokakarya, latihan tatap muka kepada SDM ekspor khususnya di sektor komoditi kopi, yang baik yang kami lakukan secara online maupun offline. Juga kami melakukan promosi eksportir UKM Indonesia dan produk mereka kepada pembeli potensial tentunya. Kami juga melakukan business matching antara potensial buyer kita dan juga tentu para eksportir komoditi kita melalui saluran-saluran yang secara tradisional dan konvensional kami lakukan, dan kita tingkatkan sekarang karena adanya masa pandemi, dan itu membawa berkah sebetulnya, sehingga kita bisa melakukan business matching secara online, dan itu hasilnya saya kira cukup memuaskan. Di sisi lain, salah satu event promosi yang selalu kita lakukan setiap tahun yaitu Trade Expo Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa Trade Expo Indonesia di tahun ini akan kami lakukan secara hybrid. Artinya kita lakukan secara fisik offline di ICBD kita, Tangerang. Tapi juga kita akan lakukan secara virtual, seperti halnya yang kami lakukan di tahun lalu, tahun 2021. Jadi dengan hybrid ini mudah-mudahan capaian antara buyer dan eksportir kita bisa lebih meningkat. Di tahun lalu dengan virtual saja kita bisa menghasilkan trade transaction itu 6,06 miliar US dollar. Nah, mudah-mudahan kita targetkan tahun ini dengan hybrid antara offline dan online bisa kita capai kurang lebih 10 miliar US dollar. Dan tentu kami harapkan kontribusi dukungan selalu dari Pak Dubes, khususnya di Pasar Belanda dan juga Uni Eropa, agar kontrak-kontrak dagang seperti yang dilakukan di tahun lalu, Trade Expo tahun lalu, itu tetap bisa dilaksanakan. Karena ternyata hasil analisis kami, kontrak dagang yang dilakukan pada saat Trade Expo yang sebelumnya sudah
didedikatkan untuk ditandatangani pada saat trade expo ternyata cukup besar kontribusinya terhadap capaian total trade expo. Mudah-mudahan ini bisa terjadi lagi di tahun ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Kementerian Perdagangan akan terus mendukung upaya promosi khususnya kopi Indonesia kancah internasional, dan kami percaya bahwa kopi kita masih terus memberikan kontribusi yang besar. Ini ditunjukkan bahwa daya saing kita di dunia internasional masih tetap positif meskipun secara permintaan global sedang mengalami penurunan tahun ini, khususnya di periode Januari-Mei tahun 2022 ini. Mudah-mudahan ke depan situasinya bisa lebih baik, khususnya permintaan akan lebih positif lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Duta Besar dan jajaran atas capaian yang terus bisa dilakukan melalui kontak-kontak dagang yang telah dilakukan selama ini, dan juga seluruh pihak yang bisa membantu terjadinya kontrak dagang ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didi Sumedi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari CEO World Trade BV, Bapak Fahad Atamimi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat His Excellency Mr. Maerfas, Ambassador of Indonesia in the Netherlands, His Excellency Director Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Indonesia, Bapak Didi Sumedi, His Excellency former Ambassador of Belgium in Jakarta, Mr. Chris Tane, His Excellency former Ambassador and also Sekjen Perdagangan Indonesia pada tahun 2009, Pak Hartanto, Mr. Johan Lebubakar from BIA, Chairman, and from Kadin, on behalf of Kadin, Mr. Irwan Habsya, and Bapak Ibu sekalian, thank you very much for your time to be here. Kami dari Fortrade atau saya on behalf of Fortrade BV mengucapkan banyak terima kasih. Maybe I start of morning coffee. Kita semua mostly drink morning coffee. It's quite important for a lot of people in the world to drink coffee. As Mr. Ambassador Maerfas mengatakan bahwa Belanda meminum rata-rata 4 gelas sehari, ya betul, mungkin salah satunya saya, Pak Dubes, atau mungkin beberapa yang lebih. Cenderung kopi memang naik. Untuk mungkin saya bicara lebih ke cerita pasar di sini, Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, Pak Dubes. Ya, peminum kopi cenderung naik. Kualitas kopi memang sangat tinggi. Yang dibutuhkan oleh pasar-pasar dunia secara umum memang berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Di Belanda mulai masuk seperti beberapa negara lainnya ke specialty, yang dimana memang beans-nya itu sangat special, baik itu Arabica specialty, sekarang ada Robusta specialty. Anyway, mungkin saya ingin mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Pak Duta Besar Maerfas itu betul. Memang tidak susah. Perjuangan kita di dunia dagang di negara orang lain itu bermula mungkin usianya tidak terlalu panjang. Memang awal mulanya itu di sekitar 12 tahun yang lalu di berbagai kegiatan, tapi
tetap di bidang ekspor. 12 tahun yang lalu, sekarang kami memang menggenjot khususnya setelah pandemik untuk mengembangkan ekspor di spices maupun coffee. It was not easy, and we are fighting until now as Indonesian company. Karena saya remember 1602 start Belanda untuk memutuskan VOC, Vereniging Oost Company, as the first company in the world to get monopoly untuk trade di tanah kita tercinta Indonesia. Memang saat itu menyedihkan dengan force to get a cheap price, to buy cheap price. And now we are happy after Independence Day, we are happy to be friend. So we are equal, we are friend. And now bahkan diaspora Indonesia sekarang Pak Dubes membentuk Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Semoga kita ini berjuang terus. Ada lagi dari Belgia, BIA. Nah, now we are as diaspora Indonesia here, we are fighting to do the same. And it is not easy to dengan konkurensi pengalaman 150 tahun, 200 tahun, kita yang baru untuk fight sejajar, namun dengan ilmu pengetahuan dan skill bahasa, perjuangan tanpa mengenal waktu, kita berhasil untuk mencicipi sedikit dari apa yang mereka telah lakukan. Tapi bedanya kita coba untuk mengambil dari negeri sendiri untuk mengembalikan lagi hasilnya kepada negeri kita tercinta. Mendukung petani, mendukung keluarga petani itu jadi tujuan utama kita. Saya sering koordinasi dengan Pak Sabat Sirait, dengan Pak Arif dari Atas Pertanian untuk Uni Eropa yang berada di Brussel. Nah, Pak Sabat Sirait dari Atas Perdagangan Belanda sangat membantu baik informasi dan banyak hal. Pak Royhan dari Kepala Perekonomian juga di KBRI Belanda sangat juga membantu. Jadi memang power sendiri hampir mustahil, Bapak Ibu sekalian. Berjuang sendiri hampir mustahil. Kita berjuang bareng-bareng sama-sama. Tidak luput, saya appreciate sekali dari Pak Hendy dari PT Rindo, sangat membantu untuk konsistensi kualitas. Tidak luput juga apresiasi saya kepada Pak Saleh selaku partner saya dan juga CMO, Chief Marketing Officer for Fortrade BV, yang tidak letih untuk pulang pergi Indonesia, Belanda. Ladies and gentlemen, we are now in 2020. We are happy atas apa yang kita capai, tapi kami belum puas. Kami harus terus berjuang di sisi ekspor ini dan terus mengembangkan cita-cita kami di pengusaha Indonesia di Belanda maupun di Eropa ini untuk mempunyai Indonesia Town seperti ada Chinatown. Semoga suatu saat impian itu tercapai. Bapak Ibu sekalian, Fortrade BV tidak hanya mengimpor di Indonesia, dari Indonesia ke Belanda saja, tapi kami mencoba menjadi trader internasional. Kami alhamdulillah berhasil untuk mengimpor ke beberapa negara di Eropa, maupun ini sekarang di luar Eropa juga, tapi tetap melalui Belanda. Sampai kita tembus benua Amerika maupun Brazil dan lain sebagainya, Timur Tengah, dan Afrika juga. Demikian sedikit dari saya nggak mau panjang-panjang, yang penting kami memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga perjuangan ini terus berkembang hingga juga petani Indonesia senang bisa berjualan dengan orang Indonesia juga di luar negeri dan mendapat harga yang layak. Bukan lagi seperti VOC zaman dulu menekan harga untuk membeli, tapi mendapat harga yang layak dengan komunikasi yang smooth antara
kedua belah pihak. Thank you very much, ladies and gentlemen. I appreciate again your time and effort di sini. Terima kasih Bapak Dirjen, Bapak Duta Besar, Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahad yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Sabat Sirait selaku Atase Perdagangan Republik Indonesia untuk Belanda. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Mungkin bukan sambutan ya Bu, hanya sekedar informasi saja. Yang kami hormati Bapak Duta Besar, Bapak Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Pak Didi Sumedi, Bapak Fahad dari Fortrade, Pak Hendi dari Euronindo, Ibu Direktur Mary Mariati, dan senior kami, Bapak Atanto Reksodi Putro, dari BIA, dari Kadin, Pak Irwan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa nanti di bulan Oktober, tanggal 19 sampai 23 Oktober, akan dilangsungkan perhelatan pameran dagang terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia. Bersama ini kami juga ingin mengundang Bapak Ibu pengusaha Indonesia yang ada di Belanda, apabila sedang mencari supply produk dari Indonesia, kita bisa bertemu banyak supplier pada Trade Expo tersebut, sehingga akan lebih mudah dan menghemat waktu apabila ketemu di satu tempat. Juga kami infokan Pak Fahad, nanti di Trade Expo Indonesia tersebut akan dilangsungkan juga penandatanganan trade commitment. Sebagaimana kita ketahui, di acara pelepasan ekspor ini adalah realisasi dari penandatanganan impor kopi Robusta pada TI tahun lalu. Sekiranya ada Pak yang bisa kita jajaki kembali untuk realisasi ekspor tahun depan, bisa kita langsungkan trade komitmennya di Trade Expo di bulan Oktober nanti. Mungkin kita bisa sama-sama Pak untuk coba jajaki kembali penandatanganan di tahun ini. Kemudian mungkin di sini juga ada teman-teman pengusaha eksportir Indonesia yang belum bergabung di acara Trade Expo, silakan bergabung sebagai peserta. Di situ juga nanti akan banyak ketemu buyer-buyer internasional dari negara-negara yang lainnya. Izin melaporkan juga Pak Dubes, Pak Dirjen, Fortrade ini juga salah satu yang kami usulkan untuk mendapatkan penghargaan Prima Duta Award, karena memang kami melihat konsistensinya dalam mengimpor produk Indonesia, bukan hanya kopi Robusta saja, namun juga produk rempah-rempah, spices, bahkan yang sudah ada brand dari Indonesia yaitu Bumbuko, kemudian gula kelapa, charcoal, cukup banyak sekali komoditi yang memang menjadi bidang ekspertis dari Fortrade BV. Demikian dari saya, mungkin bisa kita kontakkan lagi setelah acara ini untuk kegiatan Trade Expo, supaya kita bisa lebih lebih terkoordinasi nanti untuk kunjungan ke Trade Expo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabat Sirait. Selanjutnya kita memasuki ke agenda inti, yaitu prosesi pelepasan kontainer ke pelabuhan. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saksikan video prosesi pelepasan ekspor yang dilakukan oleh Fortrade BV bersama dengan PT Indo Komoditi Indo. Sebagai informasi, pada ekspor kali ini telah dikirimkan 5 kontainer biji kopi Robusta yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Dari total rencana order sebanyak 20 kontainer.
Alhamdulillah pelepasan kontainer telah berjalan dengan lancar, seperti yang telah kita lihat dalam video. Semoga setelah ini For Trade BV bisa mengirimkan kontainer ekspor lain dengan jumlah yang lebih besar. Acara selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Telah bergabung dengan kita narasumber dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda dan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta dari Atas Perdagangan Republik Indonesia untuk Belanda. Jika Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan seputar ekspor, bisa untuk menyampaikan kepada narasumber. Untuk pertanyaan sesi pertama akan dibatasi hanya 3 penanya saja. Mohon sebelum bertanya untuk menyebutkan nama dan perusahaannya terlebih dahulu, serta menyebutkan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Monggo Bapak Ibu sekalian. Monggo yang ingin bertanya. Oke, selamat siang mungkin Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan saya Reza dari PT Kopen Kopi Nusantara. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dirjen dan nanti dengan Pak Sabat juga mungkin berkaitan dengan acara Trade Expo Indonesia. Nah, sebelumnya kami dari Kopen sudah pernah melakukan proses ekspor ke beberapa negara. Hanya saja memang kami belum pernah melakukan proses ekspor ke Belanda ya, ke Eropa ya. Nah, dalam hal ini mungkin apakah ada jembatan atau wadah yang bisa kami ikut atau misalkan diberi kesempatan untuk bisa memperkenalkan produk kopi kami dari Jawa Tengah khususnya, yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua mungkin dengan Pak Sahabat ya berkaitan dengan Trade Expo, bagaimana mungkin untuk langkah kami juga dari Kopen Kopi Nusantara bisa ikut bergabung di acara tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Pak Reza ya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama kepada Bapak Dirjen terkait kesempatan ekspor ke Belanda ya, dan pertanyaan kedua ditujukan untuk Pak Sabat terkait bagaimana caranya untuk mengikuti Trade Expo. Mungkin yang pertama ke Pak Dirjen dulu. Monggo Bapak Didi Semedi. Kesempatan ekspor ke Belanda. Jadi saya kira ini kalau lihat peluang, barangkali kalau saya boleh jujur, Belanda adalah salah satu top importer dunia ya. Kalau lihat dari angka tahun 2021 itu mencapai 269.000 ton kopi ke pasar Belanda. Ini urutannya yang ke-9 menurut data. Jadi saya kira apalagi kalau nanti itu menjadi hub untuk negara-negara di Uni Eropa akan semakin besar lagi. Saya kira itu nanti bisa langsung ditanyakan bagaimana cara memasuki pasar Belanda ini ke Pak Fahad atau Mimi supaya lebih tahu bagaimana standar quality yang diminta, apakah green bean-nya atau yang sudah di sosok dan lain-lainnya. Tapi kalau melihat tadi make sense kalau melihat tren ngopi di Belanda sampai sehari 4 cup itu luar biasa menurut saya. Itu menyaingi saya juga dan Pak Fahad. Saya betul juga sehari bisa 4 cangkir Pak. Itu kalau di Eropa, saya pernah juga tugas di Jerman, memang kelihatannya tren untuk ngopi pagi sore itu cukup luar biasa di Eropa ya. Nah, artinya peluang kita untuk memasuki pasar
pasar Eropa, khususnya Belanda, sangat-sangat besar. Saya kira pertanyaan lebih spesifiknya bisa dijawab oleh Pak Fahad atau Mimi. Silakan Pak Fahad. Iya, terima kasih Pak Dirjen. Ya, sama-sama penggemar kopi ini. Iya, Eh, iya betul Pak, kalau kualitas itu sangat menentukan. Jadi kalau Pak Riza mengetahui misalnya dari kalau memang specialty itu misalnya dibutuhkan skornya harus di atas 82 lah, 83 plus ke atas, itu pasti masuk. Tapi kalau untuk yang misalnya Arabica biasa, ABC, mungkin defeknya seminim mungkin, terus biji-biji hitam itu akan seminim mungkin. Kedua, packaging untuk Arabica itu, kalau karung besar yang 50-60 kg misalnya, ada yang lebih besar lagi, tapi saya bicara 50-60 kg, mungkin beda karung sama yang Robusta, itu harus diperhatikan, karena kalau salah karung itu bisa berubah cita rasa kopi itu. Kalau bisa memang tetap fresh, jadi memang ada petani-petani yang menyimpan kopi hingga harga kopi misalnya naik dan sebagainya. Jadi biasanya itu kualitasnya agak mengurang. Kalau untuk Robusta memang lebih simple biasanya karena dia menggunakan packaging Guni bag untuk 50-60, hanya memang defek daripada beans-nya dan hitam-hitam itu di beans-nya lebih baik dihilangkan. Itu akan memudahkan. Kedua, hal sampling saat pembelian, saat si pembeli ini misal for trade ingin membeli ke perusahaan Indonesia ini, sampel yang ada akan dikirim 2 kali. Pada saat promosi barangnya, itu dilihat sampel harus sesuai dengan spek yang diberi. Kedua, saat masuk kontainer itu biasanya kita minta diambil random sampel untuk dikirim lagi hingga kita mengetahui barang yang di kontainer itu sesuai dengan sampel yang ada. Untuk menembus pasar memang tidak mudah ya, memang harus rajin-rajin terus untuk tapi tidak impossible, harus rajin-rajin untuk lobby. Yang biasanya pesanan ada tapi cara pembayaran yang jadi kendala. Jadi mungkin dari perusahaan-perusahaan Eropa secara umum itu biasanya, atau dunia lah, biasanya lebih memilih untuk LC, untuk pengamanan mereka kepada pembayaran mereka. Tapi kalau kita bisa convince mereka untuk membayar lebih awal, itu akan luar biasa, atau enggak mungkin nanti kita bisa minta bantuan dari bank-bank Indonesia. Ini sebenarnya Pak Irwan Habsya ini ilmuwan perbankan. Sampai sekarang komisaris beberapa bank, tapi mantan direktur juga dari Bank ENGI. Mungkin juga bisa support pengusaha-pengusaha kita Indonesia, Pak Irwan, untuk memfasilitasi pendanaan jika itu LC. Itu Pak dari saya, Pak Sabat. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Fahad. Izin Pak Dirjen menambahkan, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mempromosikan kopi di Belanda. Sebetulnya kita di KBRI Den Haag setiap tahun rutin melakukan promosi, Pak Reza. Kemarin itu ada Indonesia Coffee Cupping, terus kemudian tahun ini kita juga ikut pameran Amsterdam Coffee Festival. Kita kemarin itu mengundang 4 petani kopi dari Indonesia untuk coba mempromosikan kopinya. Terdapat trade commitment yang cukup signifikan yang disepakati waktu pameran tersebut. Nah, mungkin kita dari sekarang bisa kolaborasi, Pak, untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Tahun depan kita akan ikut lagi Amsterdam Coffee Festival 2023. Nanti Pak Reza bisa ikut sebagai salah satu peserta, Pak, partisipan pada pameran tersebut. Kemudian juga atas dukungan dari Bapak Dirjen Pen di Amsterdam itu sebetulnya ada ex gedung KJRI Amsterdam, Pak, yang dialihfungsikan, salah satunya untuk sebagai Indonesia Trade and Investment House. Di situ juga kita buat permanent trade display yang bisa mempromosikan produk-produk Indonesia. Nanti juga kita rencana mau melakukan berbagai kegiatan pameran kopi, tapi dalam skala kecil.
dengan importir yang ada di sini dan supplier kopi dari Indonesia. Pak Reza juga bisa kirimkan Pak sampelnya green beans. Namun dapat kami infokan Pak, sebetulnya kopi yang laku ke Eropa, ke Belanda secara khusus itu adalah yang bentuknya masih green beans Pak. Pernah kita tanyakan ke berbagai importir, gimana kalau setidaknya sudah di roasting di Indonesia, mereka agak keberatan karena mereka ada standar dan parameter tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu memang peluangnya sekarang masih green beans, terbanyak adalah Arabica Pak, namun ada juga Robusta seperti yang barusan dilakukan acaranya, itu adalah Robusta yang diekspor. Pada nantinya Arabica dan Robusta itu akan dicampur oleh roaster-roaster di sini Pak. Untuk kegiatan mempromosikan itu nanti kita bisa kontak setelah acara Pak. Kemudian untuk Trade Expo Pak, kalau Pak Reza belum mendaftar sebagai peserta partisipan, nanti teman-teman di Ditjenpen Kementerian Perdagangan yang akan membantu Bapak untuk bisa ikut sebagai peserta. Di sini juga ada Ibu Direktur Mary Mariati yang sebagai penanggung jawab atau di IC-nya Pak untuk acara Trade Expo nanti bisa Bapak mendaftar ke stafnya Ibu Mary Pak. Kami sangat mendukung sekali semua eksportir, pelaku usaha atau calon eksportir bisa berpartisipasi Pak dalam acara Trade Expo ini, karena di sini akan menghadirkan buyer dari berbagai negara. Bapak seenggaknya bisa terekspos produk-produknya Pak. Demikian Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Fahad, dan Pak Sabat ya terkait jawabannya kepada pertanyaan dari Pak Reza. Kepada Pak Reza, apakah ada yang belum jelas mungkin atau sudah jelas? Sudah cukup jelas. Saya tambahkan Mbak ini sebentar ya. Oh iya, baik. Terkait Trade Expo, mungkin Pak Reza bisa mengeksplor lebih jauh di website Trade Expo, www.tradeexpoindonesia.com. E-nya satu ya, Trade Expo jadi satu E. Nah, itu nanti Pak Reza bisa register dulu di sana untuk pesan tempat lah kira-kira. Sudah cukup jelas. Baik. Terima kasih Pak semuanya. Moderator boleh menambahkan? Oh iya, boleh Bapak. Bapak Oke. ingin menambahkan apa? Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Pak Dubes, Pak Dirjen Perdagangan, dan kawan-kawan yang lain. Saya hanya ingin sedikit menambahkan saja. Kebetulan saya dulu zamannya Pak Arifin Lumban Gaul itu saya sekretaris eksportir kopi Indonesia. Kalau kita bicara kopi, memang untuk Indonesia ini ada sedikit aneh ya. Bagi orang kita itu yang penting hitam, manis itu kopi, gitu kan. Pak Heru, Nah, bagi maaf, orang Eropa sendiri, suaranya kurang jelas, Bapak. udah jelas Pak. Sudah. Halo, Sudah. udah jelas? Sudah, Bapak. Oke, jadi saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya sebagai sekretaris eksportir kopi. Mungkin Pak Dirjen kenal zamannya Pak Arifin Lumban Gaul dulu Pak Dirjen. Jadi gini, Indonesia itu kalau kita bicara kopi, yang penting hitam, manis itu kopi. Gitu. Sedangkan orang-orang Eropa itu dia punya taste tersendiri dan kualitas. Jadi saya pikir memang permasalahan kopi kita ini selalu green bean yang kita ekspor ke sana. Dari dulu kita coba untuk menjadikan produk jadi, memang nggak pernah berhasil. Dulu mungkin salah satu pembeli terbesar itu adalah Cargill ya, kalau nggak salah saya itu ya. Nah, kita emang coba untuk jadikan kopi bubuk, tapi ya itu kembali lagi brand. Nah, justru di sini saya mau bicarakan kawan-kawan bahwa kita harus mengedepankan kualitas kopi kita, green bean kita di Indonesia termasuk yang cukup baik di dunia, dan itu tentunya peran daripada kawan-kawan diaspora yang ada di sana, kedutaan kita yang ada di sana, dan juga mungkin Pak Fahad juga bisa bantu seperti itu. Karena kalau kita hanya ekspor green bean terus, mungkin Amerika Latin dan yang lain-lainnya menjadi saingan utama kita. Kita harus bisa bikin jadi itu produk jadi yang harus diminati sama mereka. Saya rasa yang paling penting adalah seperti itu ya, jadi roaster atau mungkin powder. Kalau permasalahan kopi ini kan Indonesia udah dari dulu lah ya, kita harus udah
terima kasih sama ya suka atau tidak suka, terima kasih sama negara-negara Eropa terutama Belanda yang karena mereka ya kita juga menanam kopi. Saya rasa itu. Sedangkan kopi kita sendiri yang untuk produk-produk powder udah banyak. Saya pernah minum kopi, saya pernah cobain kopi itu yang dibuat sama apa? Yang diinisiasi sama Yayasan Kopi Anak Negeri atau apa. Itu cukup bagus-bagus juga. Nah, tapi ya itu kembali lagi bagaimana kita menjelaskan kepada bangsa-bangsa Eropa di sana, peminum-peminum kopi ini bahwa kopi kita ini varietasnya banyak dan tentunya juga termasuk kualitas yang terbaik. Saya rasa itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru atas tambahannya ya terkait kualitas green bean ya yang diekspor ke Eropa, khususnya ke Belanda itu harus siap proses ya Pak ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua atau penanya kedua, adakah? Silahkan yang mempunyai pertanyaan lagi terkait ekspor khususnya di Belanda. Halo, siang. Siang. Dengan Fadli di sini, Ibu. Oh iya. Saya Fadli dari PT Kopi Inti Rejeki. Iya. Saya ingin menanyakan, Bu, terkait pertanyaan pertama tadi dari Pak Reza ya, Kopi Nusantara. Itu tadi dijawab oleh Pak Fahad, Pak. Izin, Pak. Tadi pertanyaan pertama adalah scoring harus di atas 83, Pak. Yang saya mau tanyakan untuk sertifikat scoring di Indonesia, itu yang diakui, yang dikeluarkan oleh siapa ya, Pak? Itu aja sih, Ibu, pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin saya langsung jawab, Bu Moderator, Pak Fadli. Sebenarnya itu untuk specialty. Ya, untuk specialty Arabica coffee. Skornya yang apapun sertifikat yang datang dari Indonesia, Pak, memang dites cupping lagi di sini. Nah, nanti sesuai, karena setiap cupping itu berbeda. Nanti dari perusahaan sini akan mengeluarkan hasil cupping. Tapi biasanya itu tidak jauh dengan sertifikat Indonesia, tapi memang hasil cupping di Indonesia cenderung 2 angka di bawah hasil cupping di sini, Pak. Jadi kalau memang di sini 85, di Indonesia jatuhnya 82, akhirnya nggak masuk. Padahal di Indonesia tercatat di cupping certificate atau cupping lab result itu di 83 misalnya atau 84. Jadi beda 1 angka aja nggak bisa masuk. Tapi dites lagi intinya di cupping sini. Oke, berarti sorry Pak, yang saya tangkap berarti dari siapapun, contoh kita minta scoring ke mana? Ke Jember, Puslit Koka itu bisa ya Pak? Nggak masalah Pak, nggak masalah. Karena jadi itu menjadi referensi untuk di cupping ulang di sini. Jadi tanpa itu nggak akan dilihat Pak biji kopinya misalnya. Tapi dengan adanya itu akan dites cupping di sini gitu. Dites cupping disesuaikan. Semoga sesuai gitu. Amin. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Fahad. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Fadli untuk pertanyaannya ya terkait scoring kopi dari siapa yang bisa dipakai gitu ya. Terima kasih juga Pak Fahad yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, monggo apabila ada audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk yang terakhir kali ya. Adakah? Tidak ada ya? Tidak ada? Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kegiatan pelepasan ekspor pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ekspor Indonesia ke depannya, sehingga dapat meningkatkan devisa untuk Indonesia. Terima kasih untuk tamu-tamu yang telah hadir, untuk seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam kegiatan ini. Saya Eni mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dirjen, Terima kasih Pak. Salam. Ibu Mary, terima kasih. Ya, Pak Fahad. Terima Pak kasih Tani, sama-sama. selamat ya. Pak Dak Brusel. Ya. Selamat ya Pak Selamat Fahad. Pak Fahad, selamat ya Pak. Sama-sama, terima kasih Pak. Sampai Ini, jumpa kita. Jumpa Pak. Sampai ekspor yang berlanjut lagi. Amin Pak Irwan, dilanjutkan ini. Ya, Tadi dilanjutkan. itu, ya, terima kasih Pak Heru tadi dari Sekretaris Kopi, juga Bapak Ibu sekalian, saya nggak sebut nama satu-satu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon pamit. Ya. Gracias.